Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin terkait mata kuliah dasar-dasar komunikasi ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia. Ya, jadi sebelum saya lanjut mungkin ada yang bisa merefresh kembali dulu kira-kira bagaimana sih pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia. Pentingnya komunikasi. Pentingnya komunikasi dalam kehidupan seseorang itu agar tidak terjadi kesalahpahaman antara satu sama lain. Gitu. Kalau yang lain? Ya, jadi kemarin kita sudah belajar bahwa sebenarnya komunikasi itu adalah pusat dari kehidupan manusia, toh. Artinya memang tanpa adanya komunikasi maka tidak akan terjalin interaksi antara satu orang kepada orang yang lainnya, kan seperti itu, toh. Tidak mungkin seseorang itu bisa mengetahui apa yang ada di dalam pemikiran orang lain atau apa yang menjadi keinginan orang lain, apa yang ingin disampaikan seorang kepada orang lain tanpa adanya komunikasi, toh. Ya. Kemudian kita akan belajar hari ini tuh terkait sejarah komunikasi antar kehidupan, sejarah komunikasi antar manusia ya. 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 Jadi kalau dalam pemahaman kita, dalam pemahaman agama kita, memang komunikasi itu tidak hanya terjadi antara manusia dengan manusia saja, toh. Kemarin kita sudah pelajari bersama, bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran pun banyak yang menjelaskan bahwasanya bumi, alam itu bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bentuk komunikasi antara alam dengan Tuhannya, seperti itu. Sehingga kemudian kalau kita melihat bahwasanya tidak hanya manusia sebenarnya yang berkomunikasi dengan manusia yang lainnya, tetapi makhluk-makhluk lain pun berkomunikasi dengan sesamanya, seperti misalnya antara hewan dengan hewan yang lainnya. Hanya saja mungkin bentuk komunikasinya tidak bisa kita pahami dari segi pribadi kita sebagai seorang manusia. Demikian pula misalnya makhluk-makhluk yang tidak diketahui atau dilihat secara kasat mata oleh kita, seperti misalnya jin, toh. Jin yang digambarkan di dalam Al-Quran, mereka juga memiliki kehidupan sendiri. Artinya memang mereka juga berkomunikasi antara sesama mereka sendiri. Jadi memang komunikasi ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Mari kita lihat sejarahnya. Sebenarnya harus ada info ke sini ya. Sejarah komunikasi antara manusia ya. Atau mungkin ada yang bisa memberikan pendapat, mungkin kira-kira komunikasi itu dia dimulai dari mana? Kapan sih lahirnya komunikasi itu sendiri? Ada yang bisa memberikan gambaran? Kira-kira kalau misalnya kita seorang manusia ketika dia dilahirkan di dalam di dunia ini, dia sudah berkomunikasi atau tidak? Sudah. Dalam bentuk apa? Ya. Bahkan ketika dia belum dilahirkan pun sudah ada komunikasi, kan? Jadi sebenarnya kalau kita melihat sejarah dari perkembangan komunikasi itu sendiri, bahwa komunikasi itu dia lahir sejak manusia itu dilahirkan di bumi ini atau di dunia ini, kan? Ya. Jadi pada dasarnya manusia telah melakukan tindakan komunikasi sejak ia lahir ke dunia. Tindakan komunikasi ini terus-menerus terjadi selama proses kehidupannya. Dengan demikian, komunikasi dapat diibaratkan sebagai urat nadi kehidupan manusia. Ya. Jadi kita tidak bisa membayangkan misalnya ketika bagaimana bentuk dan cara kehidupan manusia seandainya saja tidak ada komunikasi antara satu dengan sekelompok orang atau satu manusia dengan manusia yang lainnya, seperti itu. Bahkan bayi pun cara dia mengkomunikasikan kepada kita ketika dia lahir dengan cara menangis, toh. Itu kan bentuk komunikasi. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana bentuk komunikasi dengan lambang-lambang atau simbol, komunikasi verbal, komunikasi non verbal, komunikasi dengan tulisan,
komunikasi dengan lisan dan sebagainya. Nanti kita akan sampai ke sana. Jadi sebenarnya kita kembali lagi bahwasanya komunikasi ini ada sejak manusia dilahirkan ke dunia. Hanya saja perkembangannya kita tidak mengetahui dengan pasti, secara pasti bagaimana cara misalnya manusia dahulu ketika misalnya Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana caranya dia berkomunikasi dengan misalnya sesama Bani Adam misalnya, atau ketika Adam sudah selesai misalnya masanya, ya bagaimana cara mereka berkomunikasi sebelum ada sejarah yang jelas yang menuliskan terkait itu. Hanya saja yang kemudian kita pahami bahwasanya ketika kita meyakini bahwasanya komunikasi ini adalah sesuatu yang urgent dalam kehidupan manusia, maka sejak manusia dilahirkan, bahkan sebelum manusia dilahirkan itu kita meyakini bahwa sudah ada komunikasi yang terjadi, baik itu antara komunikasi manusia dengan Tuhannya seperti yang kita pelajari kemarin toh, ada hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berkomunikasi dengan sesama manusia. Bahkan kalau dalam ilmu komunikasi itu sendiri nanti kita kenal ada yang namanya komunikasi intrapersonal, komunikasi kita dengan diri kita sendiri. Ya, jadi diri kita jadikan sebagai komunikannya, diri kita juga kita jadikan sebagai komunikatornya, toh. Ya ada kan kalau misalnya kalian punya pengalaman, pernah nggak kalian merasakan bahwa kalian itu pernah berbicara dengan diri sendiri, kemudian memahami diri sendiri, kemudian mengambil kesimpulan tentang sebenarnya apa yang terjadi dengan diri saya? Pernah ya, sering. Ya, dan itu memang penting toh untuk muhasabah gitu ya. Ya, untuk untuk merenungi apa yang sudah kita lakukan di dunia ini, seperti itu. Saya kira itu pentingnya. Seorang bayi menangis di tengah malam, ia baru berhenti menangis setelah disusui oleh ibunya. Itu kan salah satu bentuk komunikasi. Bahwasanya si bayi mungkin ingin mengatakan, ibu saya ini lapar misalnya, toh? Iya. Sehingga dia kemudian berhenti, artinya terpenuhi keinginannya dia untuk memberitahukan, menyampaikan pesan kepada si ibu bahwasanya dia lapar setelah ibunya memberikan respon dengan menyusui bayi tersebut. Itu kan salah satu bentuk komunikasi ya. Atau misalnya seorang pengendara mobil ditilang oleh polisi karena yang melanggar aturan rambu-rambu lalu lintas, ya. Atau seorang ibu yang sedang berjalan berhenti sejenak dan mengamati beberapa buah poster tentang misalnya keluarga berencana, imunisasi yang terpampang di papan pengumuman. Ya, ini merupakan peristiwa komunikasi ya. Kalian mau bertanya silakan saja ya, langsung saja. Kalau misalnya mau bertanya, ya. Jadi sebenarnya kalau sejarah komunikasi ini mungkin biar tidak begitu saya berikan materinya, nanti kalian cari sendiri saja. Apalagi misalnya sejarah tentang bagaimana perkembangan alat-alat komunikasi toh. Ya, kalau sejarah komunikasi antar manusia kan berarti dimulai sejak manusia itu lahir sampai akhirnya dia meninggal. Ya. Kemudian kita meyakini bahwasanya ada kehidupan setelah kematian kan, seperti itu. Itu ada lagi komunikasi di situ kan, seperti itu. Kalau terkait dengan alat-alat komunikasi perkembangannya nanti kalian searching sendiri di internet apa mulai dari misalnya surat kabar, radio atau yang lainnya. Kemudian di sini saya ingin memberikan tugas kepada kalian. Ya. Tugas senyum ya Nurisa. Kalian menuliskan bagaimana pengaruh atau dampak. Tugasnya tidak usah dikumpul, kalian susun saja dengan kata-kata kalian sendiri. Nanti kalau kita masuk, saya mungkin akan bertanya pada satu atau dua orang toh. Bagaimana dampak perkembangan alat komunikasi yang terjadi saat ini? Ya, tentunya ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya toh. Jadi kalau menurut kalian mana yang lebih condong? Apakah dia dampak positifnya atau dampak negatifnya? Ya. Jadi saya ingin kalian memberikan tanggapan kalian terkait itu. Kalau alat komunikasi kan termasuk internet, toh, televisi, kemudian surat kabar, radio, apalagi terus media-media sosial lainnya kayak Facebook, Twitter, apalagi Instagram dan sebagainya. Ya.
Jadi kalau menurut kalian kira-kira apa dampaknya dengan adanya perkembangan alat komunikasi? Apakah kita lebih cenderung bagus atau baik jika kembali ke zaman kuda, ataukah kita mengikuti arus zaman yang ada dengan kondisi yang sekarang ini, kan? Jadi saya ingin kalian memberikan tanggapannya. Jadi tidak usah dikumpul, tidak usah ditulis, cukup disimpan di dalam kepala saja. Ketika saya tanya kalian sampaikan pendapat kalian, kan? Iya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini. Jadi sebenarnya materinya hanya sedikit saja. Selebihnya nanti kalian baca sendiri saja, toh? Ada pertanyaan? Kemudian untuk tugasnya kemarin yang video itu, berarti nanti kita masuk, insya Allah nanti 14 hari, berarti tanggal berapa kita masuk di? Tanggal 1 April. Iya. 1 April atau tanggal berapa nanti jadwalnya kita. Nanti siap nih kelompoknya, toh? Jadi tiap masuk misalnya ada 2 kelompok. Tidak tampil 1 kali. Ada 2 kelompok yang masuk, yang menyampaikan tugasnya, yang presentasikan tugasnya. Mungkin minggu berikutnya lagi ada 2 kelompok, seperti itu ya. Supaya materinya jalan, tugas kalian juga jalan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nanti saya share saja materinya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Sebentar saja. Nggak ada pertanyaan? Jelas semuanya, nanti saya kirim materinya, nak? Dan kita cukupkan saja, nak? Ya, terima kasih. Saya cukupkan pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dosen lain masuk